semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Alaida, boleh dimulai? Baik teman-teman, menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, presensi dulu ya. Baik, Bu. Amanda Naila, Hadir, Bu. Alaida, Hadir, Bu. dan Aisyah, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membaca berita yang berisi pendapat? Pernah, Bu. Berita apa aja yang kalian sering baca? Berita banjir, Terus? yang lagi viral saat ini. Sakit. Kalau melihat seseorang yang berdebat di media sosial, kalian sering lihat gak? Sering, Bu. Bu, di TikTok. Ya, di komentar-komentar Iya, juga, Bu. Bu. Ya, Bu. Betul. Kira-kira bagaimana sih cara seseorang membuat orang lain percaya terhadap pendapatnya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, jadi kita akan membahas tentang teks argumentasi, bukan struktur dan ciri teks argumentasi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks argumentasi. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks argumentasi. Yang ketiga adalah menentukan struktur teks argumentasi. Dan yang terakhir adalah menemukan kaidah pembahasaan teks argumentasi. Oke, apa itu teks argumentasi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Aisyah. Teks yang berisi argumentasi menyampaikan pendapat, Bu. Oke, bagus. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Pendapat yang disertai alasan, Bu. Oke, betul. Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau wawasan penulis yang didukung oleh fakta dan data sehingga dapat meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Nah, tujuan dari teks argumentasi apa sih? Tujuan dari teks argumentasi adalah tujuannya adalah meyakinkan pembaca, yang kedua adalah menyampaikan pendapat secara logis, dan yang terakhir adalah memberikan alasan yang kuat. Oke, setelah pengertian dan tujuan, kita akan memahami dari ciri-ciri teks argumentasi. Bisa boleh baca kan? Ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi yang pertama berisi pendapat penulis, lalu disertai fakta dan data, menggunakan alasan logis, bertujuan meyakinkan pembaca, dan menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Oke. Jadi ciri yang pertama adalah berisi pendapat atau opini penulis. Jadi pendapat ini merupakan gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya penggunaan kalimat
tindakan tersebut. Oke, selain itu adalah argumentasi menggunakan bahasa yang baku dan jelas dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Sejauh ini apakah paham semua? Paham. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks argumentasi. Naila boleh dibacakan? Struktur teks argumentasi yang pertama itu ada pertanyaan pendapat atau tesis, yaitu berisi pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu masalah. Struktur yang kedua itu argumen, berisi alasan, fakta atau data yang mendukung pendapat. Dan struktur yang terakhir itu ada penegasan ulang, berisi penegasan kembali terhadap pendapat yang telah disampaikan. Oke, terima kasih Naila. Jadi sesuai sangat penting ya teman-teman, karena untuk menjadi kerangka dalam menyusun sebuah teks argumentasi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis yang berisi pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu masalah. Jadi bagian ini adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini merupakan penulis ini menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap suatu masalah. Biasanya itu bagian ini terletak di awal teks. Contohnya seperti di lingkungan sekolah harus harus selalu dijaga kebersihannya. Nah, kalimat ini tersebut merupakan pendapat utama yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah argumen. Argumen ini merupakan bagian yang paling penting karena berisi alasan, fakta, data, dan atau bukti yang mendukung pendapat penulis. Tanpa argumen, pembaca akan sulit percaya terhadap pendapat yang disampaikan. Contohnya, lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit serta membuat peserta didik lebih nyaman belajar. Kalimat tersebut mendukung pendapat bahwa sekolah harus dijaga kebersihannya. Semakin kuat fakta dan alasan yang diberikan, maka semakin kuat juga argumentasi penulis. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Pada bagian ini, penulis kembali menegaskan pendapatnya sebagai penutup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar pembaca semakin yakin. Oke. Jadi untuk urutan struktur teks argumentasi itu yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, itu menyampaikan pendapat. Yang kedua ada argumen yang memberikan alasan, fakta, dan data sebagai pendukung. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks argumentasi itu ada 4. Yang pertama menggunakan kata hubung atau sebab dan akibat, seperti karena, sehingga, atau oleh karena itu. Selanjutnya ada kata kerja mental. Contohnya itu berpendapat, meyakini, dan menganggap. Dan juga ada kalimat fakta dan kalimat opini. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Jadi ibu sudah menyiapkan teksnya. Nah, karena kalian mulai menganalisis struktur teks argumentasi serta mencari kalimat fakta dan opini. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, boleh dikerjakan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Kalau ini dicatat, boleh dicatat. Nanti kalian
Ada yang sudah selesai? Belum Bu. Sementara itu Sudah selesai? Oke. bentar lagi Bu. Udah Bu. Oke. Kita mulai dari struktur tes argumentasi ya. Pertama tesis. Siapa yang ingin maju? Oke, Salsa boleh. Tesisnya itu dari lingkungan sekolah sampai ini Bu. Oke, betul. Tepuk tangan juga Salsa. Boleh dibacain? Jadi tesisnya itu dari lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya karena lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Oke, betul. Terima kasih Salsa. Jadi untuk tesisnya adalah lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya karena lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Oke. Selanjutnya untuk argumen, ada yang ingin maju? Oke, boleh. Jadi argumennya itu lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan diare. Oke, terima kasih Mbak Naila. Ada lagi? Saya Bu. Argumen yang lainnya itu ada ruang kelas yang bersih membuat peserta didik lebih nyaman dan fokus saat mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih Alen. Oke, ada lagi nih satu lagi, ada yang ingin maju? Saya Bu. Oke, boleh Aisyah. Argumen yang terakhir, sampah yang berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sarang nyamuk dan mengganggu kenyamanan belajar. Oke, terima kasih Aisyah. Jadi untuk argumennya ada 3 ya. Anak-anak. Yang pertama ada lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan diare. Selanjutnya itu argumen kedua itu ada ruang kelas yang bersih membuat peserta didik lebih nyaman dan fokus saat mengikuti pembelajaran. Terus yang ketiga ada sampah yang berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang nyamuk dan mengganggu kenyamanan belajar. Selanjutnya penegasan ulang. Ada yang ingin maju? Oke, boleh Nisa. Ini dibaca. Oke, boleh. Penegasan ulang itu
kalimat faktanya itu lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit. Oke, kasih salsa. Ada lagi kalimat faktanya? Oke, boleh Naila. Fakta yang lainnya itu sampah yang berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sarang nyamuk dan mengganggu kenyamanan hidup. Oke, terima kasih. Iya, boleh. Jangan lama-lama ya. Betul. Oke, untuk kalimat faktanya oke, jadi untuk kalimat faktanya ada dua. Yang pertama ada lingkungan yang bersih dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit. Terus yang kedua ada sampah yang berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang nyamuk dan mengganggu kenyamanan belajar. Oke, selanjutnya kalimat opini boleh ya Linda. Tadi udah semangat banget ya. Semangat. Ya. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya dan peserta didik perlu membiasakan diri Ibu maaf. ya membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas kelas dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke. Jadi untuk kalimat opininya itu adalah lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Terus yang kedua, sendiri perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan pikir kelas dengan penuh semangat. Jadi udah beres semua ya? Ya Bu. Oke, bertepuk tangan untuk semua. Oke, kita sudah di akhir materi. Mungkin kita sedikit refleksi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang teks argumentasi. Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau ulasan penulis yang didukung oleh fakta dan data sehingga dapat meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Ya, kita membaca terhadap suatu pendapat. Terus yang kedua, tujuan dari teks argumentasi itu yang pertama meyakinkan pembaca, yang kedua menyampaikan pendapat secara logis dan yang ketiga memberikan alasan yang kuat. Nah, ciri-cirinya itu ada pertama adalah memberi pendapat penulis, terus disertai fakta dan data, terus menggunakan alasan yang logis dan tujuan meyakinkan pembaca dan terakhir menggunakan bahasa baku yang jelas. Terus untuk teks argumentasi itu ada tiga. Yang pertama pernyataan pendapat yang berisi pendapat atau keterangan penulis. Yang kedua itu argumen yang berisi alasan, fakta dan data. Yang terakhir adalah penegasan ulang yang berisi penegasan kembali terhadap pendapat yang telah disampaikan. Terus kaidah pembahasannya itu yang pertama menggunakan kata hukum sebab akibat, jadi karena sehingga oleh hukum. Terus yang kedua adalah kata kerja mental yang contohnya itu berpendapat, yang ini menganggap. Terus yang ketiga itu kalimat fakta dan yang terakhir adalah kalimat opini. Oke, materi hari ini sudah selesai. Ibu belum kesimpulan belum? Maaf ya. Ya, Bu. Untuk kesimpulan materi hari ini adalah selama materi hari ini dapat disimpulkan bahwa teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau ulasan yang didukung oleh fakta dan data untuk meyakinkan membaca.
Terus ciri-ciri teks argumentasi meliputi berisi pendapat, didukung fakta dan data, dan menggunakan alasan yang logis yang bertujuan meyakinkan dibaca. Terus untuk struktur teks argumentasi itu terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, terus argumen dan penegasan ulang. Nah, dalam menyusun teks argumentasi, penulis harus menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan didukung kuat agar pendapat yang disampaikan dapat diterima oleh pembaca. Baik, sekian materi hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum ditutup boleh Dek untuk berdoa. Baik teman-teman, masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Hati-hati Bu. Ya, dan juga. Habis ini apa? Matematika Bu. Matematika Bu. Pusing Bu. Oke, semangat ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Hati-hati Bu. Yo.